Halo, namaste, salam kedamaian teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita Sagittarius. Aku tuh orangnya pelupa guys, jadi kayak harus benar-benar ada notes dan baru ingat. Sagittarius, apa kabarmu? Semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, aku adalah Eko Pratomo, aku adalah spiritual consultant, shamanic healer, energy reiki master healer. Kalau kalian ingin konsultasi bareng aku, kalian bisa langsung klik like, subscribe, klik link yang ada di description box. Oke, and Sagittarius, kita akan lihat 3 bukaan energi yang merepresentasikan keberuntunganmu di bulan Juli, dan juga ada 3 hal yang mungkin harus kamu waspadai di bulan Juli. Tapi sebelum itu kita akan buka 3 bukaan kartu yang merepresentasikan energimu saat ini. Kalau di dalam 3 bukaan kartu tersebut ada energi yang kamu rasa ini energimu, dan mungkin pembacaan ini sangat resonan untuk dirimu. Tapi kalau nggak ada salah satunya, ya kamu bisa untuk kayak mengambil makna dari pembacaan ini, ya. Jangan menjadikan pembacaan ini sebagai alat mengambil satu keputusan, dan bijaklah dalam menyikapi sebuah ramalan. Apa yang tersirat belum tentu tersurat, masih bisa berubah sesuai jalan yang kalian ambil di dalam hidup. Sebelum itu aku akan memberikan perkenalan terhadap produkku. Aku punya banishing oil. Banishing oil ini untuk membuang semua energi negatif, orang-orang yang kita tidak inginkan di dalam hidup kita ini bisa juga dibanish sama energinya, ya. Dan ada root opener. Ini membuka jalan kalau kalian ngerasa jalan kalian, hidup kalian itu kayak semacam tersendat dengan banyak hal, maka root opener ini bakal ngebukain jalan kalian. Yang sulit cari kerja ini bisa dicoba pakai, ya. Ada seduction oil. Ini seduction oil dipergunakan untuk menarik lawan jenis, membuat semua orang menyukai kita, memiliki energi pengasihan. Maka seduction oil ini cocok untuk dipakai kalian-kalian yang menginginkan atensi. Extreme luck untuk menarik keberuntungan, bisa dipakai di kasino, atau kalau kalian butuh keberuntungan, kalau kalian atlet gitu, bertanding, ini extreme luck bisa dipakai. Ada money drawing. Money drawing untuk pelarisan, kalian bisa gunakan di bisnis, ya, di bisnis dan di tempat usaha yang kalian mau. Attract klien tentunya untuk menarik klien. Kalau kalian profesional, disarankan untuk menggunakan ini. Oke, kalian juga bisa memesan sesuai dengan energi kalian, dan aku akan buatkan sesuai dengan energi kalian tentunya. Jika kalian memesan ini, maka aku akan minta nama dan tanggal lahir sesuai dengan energi kalian juga. And langsung aja 3 bukaan kartu untuk Sagittarius di bulan Juli. Energinya apa? Yang pertama ada kartu The High Priestess. Ini lagi waspada, ya. Kartu The High Priestess ini menandakan energi dari Sagittarius ini lagi berpikir keras, lagi kayak ngerasa pingin melakukan sesuatu, lagi kayak ngerasa punya power, lagi banyak apa ya, kayak lagi banyak yang dipikirin gitu. Ini kayak, atau bisa saja kayak kalian ini lagi belajar sesuatu gitu, lagi kreatifnya, dan lagi serius banget di dalam kehidupan ini. Ini fase dimana The High Priestess ini menandakan belajar, and then merencanakan gitu. Apakah ini energimu? Energi kedua kita punya Nine of Pentacles. Baru saja menerima hadiah dari seseorang. Nine of Pentacles juga bisa berbicara tentang reward, ya. Hal-hal yang sifatnya luxury. Bisa saja bukan tentang orang, tapi tentang dirimu sendiri yang memberikan dirimu hadiah. Apakah kamu baru saja membeli sesuatu? Apakah ini energimu? Energi ketiga, Queen of Pentacles. Queen of Pentacles ini berbicara tentang bagaimana kamu sedang tidak ingin diganggu, sedang me time, sedang healing, sedang membuat dirinya itu di fase yang lagi pingin sendiri, tapi happy gitu. Ngerti nggak sih? Kayak me time. Itu yang aku lihat di dalam kartu Queen of Pentacles dari energi Sagittarius di bulan Juli. Apakah ini energi salah satu di antara kalian? Kalau memang ada ketiga-tiganya, mungkin memang pembacaan ini resonate buat kamu. Tapi kan nggak ada yang nyangkut dalam energinya, ya mungkin pembacaan ini kamu bisa kayak ngambil maknanya aja, dan jangan terlalu overthinking tentang ini, ya. Kita lihat bagaimana apa saja 3 hal yang mungkin membuat kalian itu mendapatkan keberuntungan. Apa saja keberuntungan yang akan kalian dapatkan di bulan Juli. 3 kartu. Kartu pertama, The Prince of Swords. Ini sebenarnya bisa saja kayak ngomongin tentang
komunikasi. Ya, bisa saja kayak ngomongin tentang relation. Bisa saja ngomongin tentang komitmen. Jadi, keberuntungan yang kamu akan terima pertama adalah mungkin kamu akan terkoneksi dengan orang lama. Atau bisa saja orang baru yang kemarin-kemarin ngerasa kok aku sendiri mulu di dalam kehidupan. Ini mungkin kamu akan dikasih koneksi, dikasih networking, dikasih banyak teman yang mungkin akan ngebawa kalian itu kebahagiaan. Dan even mungkin koneksi-koneksi ini akan ngebawa kalian ke keuangan yang stabil. Kayak ada opportunities yang dihadirkan oleh semesta untuk dirimu gitu. Prince of Swords. Dan terlepas daripada itu, Prince of Swords sendiri juga sebenarnya kayak ngomongin tentang inspirasi. Aku ngerasa kamu mungkin orang-orang Sagi ya, orang-orang Sagi di bulan Juli nanti bakal banyak kreativitas yang bisa dibentuk. Bakal banyak memunculkan sesuatu ide kah, atau kayak ngerasa pingin melakukan sesuatu yang aku kayak bosan gitu di sini-sini aja. Jadi kayak bikin gebrakan, dan justru gebrakan ini membuat kalian tuh aktif, produktif, dan menghasilkan uang. Ngerti ya? Kalau berbicara tentang karir, Prince of Swords ini sebenarnya bisa saja ada kejelasan di dalam karirmu yang kayak kamu bertanya-tanya tentang aku ini dapat nggak sih? Aku ini naik nggak sih? Kayak pertanyaan-pertanyaan itu mungkin muncul di dalam benakmu, dan mungkin ini adalah jawaban di mana kamu dapatin konfirmasi bahwa keberuntunganmu memang di dalam karir. Gitu ya. Tapi bisa juga ini kayak menandakan ada hal yang harus kalian hati-hatiin ya, terutama dalam cara kalian bertutur kata dengan orang. Mungkin orang akan menyalahpahami caramu bertutur kata gitu. Jadi hati-hati banget. Oke. Di keberuntungan kedua ada The Lord. The Lord ini menandakan settlement. The Lord ini menandakan stability. Di dalam apa, Kak? Finansial. Aku yakin ini kartu ngomongin tentang finansial. Kenapa? Karena kartu di Emperor sendiri sebenarnya kayak kamu tuh punya segalanya gitu di bulan Juli ini. Bisa berbicara tentang bisnis yang mungkin berkembang dan kamu kayak merasa lagi banyak uang, dan mungkin juga ada koneksinya dengan Prince of Swords ini yang menandakan kamu punya uang dan kamu berpikir keras untuk how to create another business. Jadi kayak satu pintu kebuka ini kebuka semuanya dari berturut-turut di bulan Juli dengan opportunities yang ada. Dan kemungkinan juga aku lihat memang harus ngambil aksi. Kalau kamu cenderung nunggu bolanya datang, aku rasa ya banyak hal juga akan kalian lepaskan gitu di dalam kehidupan di bulan Juli. Tapi aku yakin keberuntungannya memang tentang aksi, tentang uang, tentang kedudukan, tentang bagaimana semesta itu mengatur kehidupanmu di bulan Juli itu lebih baik, lebih sehat, lebih stabil. Komitmenmu dengan orang yang kamu cintai mungkin jauh lebih stabil. Kemarin-kemarin sempat berhantam, dan sekarang mungkin di bulan Juli ini kayak lebih memadu kasih gitu ya, ngerti ya teman-teman. Well, kartu The Lord sendiri sebenarnya bisa saja kayak menandakan ada siklus kestabilan di dalam hidupmu yang kemarin-kemarin kamu ngerasa banyak tekanan, pressure. Maka di bulan Juli ini mungkin kamu akan lebih tenang dengan segala pencapaianmu dan segala koneksi yang kamu terima di bulan Juli nanti. Orang-orang Sagittarius kayak banyak apa istilahnya, bantuan, banyak love frekuensi, atau bahkan datang dari pasangan kita sendiri kayak ngasih kita banyak kasih sayang. Jatuhnya kayak kita happy sih menurutku orang-orang Sagittarius ini. Keberuntungan ketiga adalah Four of Pentacles. Punya uang. Ini ngomongin tentang bagaimana kamu terlalu posesif terhadap uang. Ini sebenarnya hal yang bagus. Kamu bisa menyimpan uangmu dengan baik, dan mungkin uangmu akan berguna untuk tabunganmu gitu. Ada hal-hal yang sifatnya ini keberlimpahan. Tentang bagaimana kamu bisa banget menyimpan uang dan nggak lagi insecure tentang uang. Jadi sebenarnya orang-orang Sagittarius ini bakal punya keberuntungan yang bersifat uang. Kedudukan, karir, bisnis itu meningkat. Termasuk di dalam relationship kan. Ada chance untuk ketemu orang lama atau bahkan even orang baru gitu. Tinggal kamunya aja. Mau nggak beraksi, mau nggak koneksi, mau nggak untuk berpikir gitu. Ya, it is on you Sagittarius. Kalau kamu terlalu nunggu bola, keberuntungan ini nggak akan pernah hadir. Do something yang memang leadingnya ke situ. So ya. Tapi di dalam keberuntungan ada juga hal yang mungkin bisa saja menjadi yang perlu kalian waspadai ya. Ada hal yang perlu kalian waspadai juga. 3 kartu untuk kesialan mungkin, ketidakberuntungan mungkin yang harus kalian waspadai di bulan Juli. Kartu pertama ada Six of Cup. Ini terlalu terikat dengan masa lalu ya. Pikiran kita tuh masih di masa lalu. Orang-orang Sagittarius ini kayak belum move on dengan sesuatu yang
harusnya dia sudah move on dari hal itu. Harusnya dia sudah bisa bercengkrama dengan orang baru, tapi dia masih kayak overthinking dengan masalah itu aja, orang yang sama, masih kayak ngerasa banyak. Penghambatnya itu adalah pikiranmu sendiri, dan mungkin kamu masih terikat dengan masa lalumu. Bisa ngomongin tentang hutang, bisa ngomongin tentang koneksi yang tadi mungkin terlihat di dalam kartu Prince of Swords. Jadi kayak kamu kalau nggak sama dia, kamu mati gitu. Padahal sebenarnya kalau nggak sama dia juga tetap aja hidup. Ya, teman-teman, hati-hati banget. Kita pikirannya nggak di present moment, ini bisa jadi masalah besar karena kita tidak akan berkembang dan cenderung kita akan malas-malesan. Ya. Di kartu kedua yang kita perlu waspadai adalah Seven of Swords. Dimanfaatin orang, ditipu orang, dibohongin orang, ini jadi makananmu mungkin di bulan Juli, dan kamu perlu waspada tentang ini. Ya, ini banyak yang bakal membuatmu pusing 7 keliling. Lihat tuh kakek-kakek megang kepalanya ya. Jadi kayak kamu perlu banget strategi supaya orang itu nggak memanfaatkanmu dan kamu harus terlihat miskin, cenah. Walaupun punya banyak uang. Kalau enggak, ya ujung-ujungnya juga orang akan memanfaatkanmu, minjem uang kamu juga nggak bisa ngomong apa, gimana, mau pinjam uang buat beli beras dikasih udah kalau ngomong beras gitu kan. Jadi mungkin kita kayak agak sedikit, kalau dibilang menyimpan rasa kasihan kayaknya kurang tepat, agak sedikit memfilter mana yang memang perlu kita tolong, karena bakal datang banyak nih orang yang bakal minta begging. Dan ujung-ujungnya kamu juga nggak ikhlas karena kamu ngerasa ditipu gitu. Jadi lebih baik nggak usah sih menurutku. Filter mana yang memang patut kita bantu, mana yang nggak perlu kita bantu, mana yang harusnya kita buang dalam hidup kita. Itu sudah kamu bisa memfilternya ya teman-teman. Kartu terakhir yang perlu kalian waspadai adalah Prince of Cup. Aku lihat kartu Prince of Cup ini bisa kayak ngomongin tergoda dengan situasi-situasi yang pelik. Tergoda, tertipu, terbujuk, rayuan. Kayak hal-hal yang nggak jelas gitu. Jadi kayak mungkin investasi bodong harus dilihat ya. Kayak jangan terlalu naruh uang di suatu tempat yang besar gitu. Kalau memang mau investasi, dicebar uangnya ke spektrum-spektrum investasi yang cair, liquid. Jangan terlalu banyak ditawarin, jangan terlalu gampang tergoda dengan orang, dan ujung-ujungnya kamu keluar uang dan banyak dapat masalah ya. Teman-teman harus punya self defense, apa ya istilahnya itu, kayak pagar diri sehingga nggak dilihat orang itu sebagai target untuk dimanfaatin gitu ya. Oke, kartu terakhir. Aku rasa cukup jelas ya pesan-pesannya yang semesta mungkin berikan. Jadi harus punya ini di bulan Juli untuk orang-orang Sagi. Kalau nggak punya ini, hancur ya. Pesan terakhir adalah Queen of Swords. Queen of Swords ini melihat semua dengan jelas. Kamu harus punya fair, konstruktif, pandangan yang jelas terhadap semua yang kamu mau. Pandangan yang jelas terhadap semua yang datang dalam hidupmu. Kamu perlu banget melihat semua hal dengan jelas dan mengambil keputusan dengan clear. Jangan meraba-raba. Itu yang mungkin Queen of Swords mau katakan ke kamu di bulan Juli nanti. Overall, I hope you guys are enjoy the Jalai ini dengan baik, dengan banyak keberlimpahan, kesehatan, kemudahan, dan bisnismu mungkin berkembang. And be careful about offer yang mungkin bisa menjebakmu. Thank you. Jangan lupa subscribe, klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Namaste, salam kedamaian. Bye-bye from now.